Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ya, Ibu bisa perkenalkan. Saya Siva Andina, biasa dipanggil Dina. Saya ketua yayasan di Yayasan Balita Sehat Indonesia. Ibu ada minta waktunya, ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan. Kiranya Ibu berkenan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Kita mulai Ibu. Pertanyaan pertama, saat pertama kali menerima amanah sebagai ketua yayasan pada 2015, apa yang Ibu rasakan? Apakah saat itu sudah tergambar arah yang Ibu mau bawa? Sebenarnya awal 2013 ya, kalau saya tidak salah, saya tuh perkenalan dengan yayasan. Saya sebagai volunteer waktu itu membantu yayasan menyusun rencana strategis program yayasan. Rencana jangka panjang maupun rencana jangka pendek. Nah, kemudian keterlibatan saya di yayasan itu awalnya memang sebenarnya hanya untuk membantu proses administrasi, karena waktu itu tidak boleh ada ketua yayasan yang sebelumnya kan selalu dari warga negara asing ya. Sejak kita menjadi entitas Yayasan Balita Sehat terdaftar di Indonesia, itu ketua yayasannya atau pengurus perangkat yayasan harus warga negara Indonesia. Jadi waktu awal mula saya terlibat di yayasan waktu itu, saya bilang memang saya mau keterlibatan saya tidak bisa terlalu intens, tapi satu hal yang membuat saya mau menjadi ketua yayasan saat itu, karena saya backgroundnya teknik ya, dan di yayasan waktu itu kita ada program Her Project namanya, pelatihan kesehatan untuk pekerja perempuan di pabrik-pabrik garment. Nah, saya ingat dulu saya pernah punya mimpi bagaimana agar industri private, industri garment, berbagai macam industri di Indonesia ini bisa lebih peduli pada kepentingan sosial baik pekerjanya maupun masyarakat sekitar. Jadi karena saya tahu di yayasan ada program Her Project, saat itu saya merasa wah ini kesempatan untuk saya mewujudkan mimpi, bekerja sama dengan yayasan, membantu yayasan supaya lebih banyak industri di Indonesia ini yang peduli dengan pembangunan sosial. Jadi saat itu saya merasa wah ini mungkin momen yang tepat gitu untuk saya mewujudkan mimpi saya. Waktu itu memang awalnya ini ya banyak hal gitu di yayasan yang kita belum punya sistem yang baik gitu, sistem administrasi, sistem keuangan. Tapi kalau untuk program-program, sistem pendukung itu kita masih banyak yang belum baik, tapi program-program sudah sangat baik di lapangan. Akhirnya setelah 2-3 tahun saya menjadi ketua yayasan, saya lihat wah ini kita perlu ada perbaikan, pembenahan sistem operasional gitu. Jadi kebanyakan kemudian kita mencoba menyelaraskan antara program strategis yang kita punya untuk fokus pada kesehatan, tidak hanya kesehatan fisik waktu itu, tapi juga kesehatan secara keseluruhan ya, kesehatan mental, kemudian juga tumbuh kembang anak dan ibu. Kita juga melihat ini ada keperluan secara internal untuk memperbaiki sistem operasional kita. Jadi itu setelah 3 tahun saya di yayasan baru banyak pembenahan di sisi operasional. Sementara di lapangan program-program kita sudah cukup baik. Benar, itu sangat sulit keputusan. Sebelum mengambil keputusan, yang sulit adalah merubah paradigma ya. Teman-teman yang selama ini bekerja dengan kita sudah mengenal bahwa Yayasan Balita Sehat fokus untuk kesehatan gizi fisik ya, baik di pabrik, di masyarakat, dengan posyandu ataupun di PAUD dampingan kita. Nah, dengan mengintegrasikan aspek kesehatan mental, kemudian juga kesehatan lingkungan yang berujung pada ramah lingkungan. Nah, kita tentunya perlu yang pertama sekali mengkapasitasi internal staff dulu, teman-teman yang bekerja di Yayasan Balita Sehat, kita kapasitasi kemampuan mereka, pemahaman mereka tentang kesehatan mental itu apa. Kemudian kesehatan lingkungan yang juga ramah lingkungan itu seperti apa. Jadi
menggerakkan secara internal dulu, aspek-aspek integrated health itu juga kita terapkan untuk teman-teman secara internal gitu. Kita tidak hanya peduli pada kondisi kesehatan fisik teman-teman yang bekerja di yayasan, tapi juga kondisi kesehatan mental dan keseluruhan kesehatan mereka dan keluarga itu juga kita perhatikan. Nah, mengambil keputusan sulit dalam hal ini lebih ke ini ya, berupaya untuk meyakinkan pihak luar bahwa Yayasan Balita Sehat sangat-sangat serius untuk mendukung kesehatan mental dan juga kesehatan lingkungan, bahwa ini bisa dimulai dari anak usia dini. Jadi keputusan sulit itu lebih banyak pada meyakinkan orang bahwa core bisnis dan core value-nya kita kan anak usia dini dan keluarganya ya. Nah, bagaimana meyakinkan orang bahwa sejak dini anak-anak juga sudah bisa loh diajarkan untuk peduli pada kesehatan mental mereka, peduli pada lingkungan mereka gitu. Dan di yayasan kita berupaya agar PAUD-PAUD dampingan kita juga mengajarkan ke anak-anak tentang kepedulian-kepedulian tadi untuk kesehatan mental maupun ke kondisi lingkungan. Ya, mimpinya memang Yayasan Balita Sehat ini menjadi leading sektor untuk beberapa isu spesifik terkait anak usia dini. Baik itu isu kesehatan mental, terutama ya kita ingin dikenal sebagai organisasi yang sangat peduli pada kesehatan mental perempuan, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan para pekerja pabrik. Kemudian juga kesehatan mental pada anak usia dini. Bagaimana mereka mengelola kecerdasan emosi mereka, literasi emosi mereka, sehingga bisa memiliki daya tahan, daya juang yang lebih baik. Yang paling saya syukuri dengan keberadaan saya di yayasan ya tentunya teman-teman yang bekerja di Yayasan Balita Sehat ya, karena kita mengelola yayasan ini seperti keluarga. Jadi teman-teman yang bekerja yang selama ini mendedikasikan waktu, energi untuk Yayasan Balita Sehat itu menjadi hal yang paling saya syukuri karena komitmen dari teman-teman semuanya, baik yang sudah tidak lagi dengan kita karena sudah mencari pekerjaan yang lebih baik, tapi juga yang masih bekerja sampai saat ini dengan Yayasan Balita Sehat. Dan yang kedua yang saya syukuri adalah di yayasan ini menjadi wadah bagi saya untuk menyalurkan amal jariah, menyalurkan kesempatan untuk mengembalikan apa yang sudah saya dapat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, apa yang saya sudah dapatkan selama ini dalam hidup saya kembalikan lagi ke masyarakat, ke teman-teman yang bekerja dengan kita lewat yayasan ini. Itu yang saya syukuri, diberikan kesempatan untuk benar-benar bisa secara sukarela, pro bono, tidak dibayar, bekerja untuk yayasan. Bagi saya secara personal yayasan ini menjadi ladang amal ya, mudah-mudahan amal saya juga diterima oleh Allah Yang Maha Kuasa. Jadi bagi saya ini benar-benar ladang amal. Di ulang tahun Yayasan Balita Sehat yang ke-25 tahun ini, tentunya kita sangat bersyukur ya bisa bertahan. Yayasan ini sudah 25 tahun dan semakin baik ke depannya, program-programnya juga semakin kaya dengan adanya fokus kita kepada kesehatan mental, kemudian juga kesadaran lingkungan. Itu diharapkan memang bisa memberikan dampak yang lebih luas untuk masyarakat dampingan kita, tapi juga untuk ibu dan anak-anak usia dini lainnya yang ada di Indonesia. Kedepannya saya harap apa yang sudah kita lakukan skala kecil di Sumba, di Bojong, di Soe dengan PAUD-PAUD dampingan kita dan masyarakat dampingan kita itu bisa disebarluaskan di Indonesia, bahkan di regional Asia Pasifik. Jadi harapannya lebih banyak lagi ibu dan anak-anak Indonesia yang sadar akan kesehatan fisik, kesehatan mental, dan
kondisi lingkungan, menjaga kondisi lingkungan mereka. Oke, baik Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Sekian untuk pertanyaan hari. Terima kasih, selamat ulang tahun untuk Yayasan Balita Sehat Indonesia.